Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Balkis Ilena dengan NIM 11903015. Dalam video ini saya akan membahas mengenai materi pernikahan. Dalam kehidupan berkeluarga adalah salah satu cerminan dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertujuan untuk kelangsungan kehidupan dari makhluk hidup di dunia agar terus tumbuh dan berkembang. Di antara makhluk hidup yang diciptakan Allah tersebut, ada salah satu makhluk hidup yang paling sempurna, yaitu manusia. Setiap manusia yang telah dewasa serta sehat secara jasmani dan rohani, pasti ia membutuhkan teman hidup yang memiliki jenis kelamin yang berlawanan. Teman hidupnya dapat memenuhinya secara biologis serta mencintainya serta saling mengasihi dan mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Nah, untuk pembahasan pernikahan lebih lanjut dan lebih lengkap, pernikahan ini ada beberapa subbagian pembahasannya. Agar tidak bertele-tele lagi, mari kita bahas. Yang pertama, pengertian pernikahan. Pernikahan dalam bahasa Arab yaitu nakaha dan zawaja, yang berarti kawin, yang bermakna yaitu bergabung hubungan kelamin, serta berarti akad. Sedangkan menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok yang paling penting utama dalam pergaulan dalam masyarakat yang sempurna. Nah, menikah itu tidak hanya untuk mendapatkan keturunan, tetapi ia juga dapat meningkatkan tali silaturahmi antara satu kaum dengan kaum yang lainnya secara sempurna. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan secara lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pernikahan dianggap sah apabila pelaksanaan dilakukan menurut hukum perkawinan dari masing-masing agama serta kepercayaan dan tercatat oleh lembaga-lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, sub kedua yaitu mengenai dasar hukum pernikahan. Nah, dasar hukum pernikahan ini terdapat dua sumber. Yang pertama dari sumber Al-Quran dan yang kedua dari sumber Al-Hadis atau As-Sunnah. Dalam sumber Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-A'raf ayat 189 yang berarti, Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang. Nah, makna dari Quran Surah Al-A'raf ayat 189 yaitu perkawinan dapat menciptakan kehidupan keluarga antara suami, istri, anak-anak, dan orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram yang disebut dengan sakinah, pergaulan yang saling mencintai yang disebut dengan mawaddah, dan saling menyantuni antara kedua belah pihak keluarga yaitu rahmah. Selanjutnya dari sumber
as-sunnah atau al-hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan tersebut, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud dari hadis di atas yaitu, bagi para pemuda yang telah memiliki kemampuan dari segi materi atau yang lainnya, hendaklah ia menikah. Karena dengan menikah, ia dapat menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan jika ia belum memiliki kemampuan tersebut, sebaiknya ia menahan nafsunya dengan berpuasa, karena puasa merupakan kendali nafsu seorang manusia. Sub yang ketiga yaitu syarat dan rukun dalam pernikahan. Yang pertama ada calon suami, yang kedua calon istri dengan syarat kedua identitasnya jelas, yang kedua beragama Islam, ketiga di saat pelaksanaannya, kedua mempelai tidak dalam hubungan terlarang dalam melakukan pernikahan yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Yang keempat, kedua belah pihak telah setuju untuk kawin. Yang kelima, keduanya telah cukup dewasa untuk melaksanakan pernikahan. Yang keenam, batas usia yang cukup dalam perkawinan telah terdapat dalam Undang-Undang Pasal 7 KHI. Rukun yang ketiga ada wali. Syaratnya yang pertama, ia telah dewasa dan berakal sehat. Yang kedua, ia laki-laki dan tidak boleh perempuan. Yang ketiga, muslim. Keempat, orang merdeka. Yang kelima, tidak berada dalam pengampuan. Yang keenam, berpikiran baik. Yang ketujuh, adil. Yang kedelapan, tidak sedang melakukan ihram, haji, dan umroh. Rukun yang keempat yaitu saksi. Syaratnya yang pertama, saksi berjumlah minimal 2 orang. Yang kedua, saksi beragama Islam. Yang ketiga, kedua saksi adalah orang yang merdeka. Keempat, kedua saksi itu laki-laki. Yang kelima, kedua saksi itu dapat bersifat adil. Yang keenam, kedua saksi tersebut dapat mendengar serta melihat. Rukun yang kelima yaitu ijab dan qabul atau akad nikah. Ijab dan qabul memiliki pengertian tersendiri. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama atau penyerahan dari wali kepada si qabul atau suaminya. Yang qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Syaratnya yaitu yang pertama, akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Yang kedua, materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda. Yang ketiga, ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.
Yang keempat, ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang tegas dan berterus terang. Sub pembahasan yang keempat yaitu hikmah dari pernikahan. Pernikahan merupakan suatu proses dalam keberlangsungan hidup manusia di dunia agar kehidupan dapat terus berlanjut dari generasi ke generasi. Nah, selain menjadi penyalur nafsu birahi melalui hubungan suami istri, serta pernikahan dapat menghindari manusia dari godaan syaitan yang berniat untuk menjerumuskan semua umat manusia. Nah, pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan terhadap muslimah serta kewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangga seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, selain itu ada hikmah lain yang terkandung dalam pernikahan, yaitu yang pertama, perkawinan dapat menenteramkan jiwa dan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, yang kedua, ada perkawinan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Yang ketiga, bisa saling melengkapi serta menghidupkan suasana dengan anak-anaknya. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan bersungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga. Yang kelima, adanya pembagian tugas, yaitu suami bekerja di luar rumah dan istri bekerja di dalam rumah. Yang keenam, menumbuhkan rasa tali keluarga dan mempererat hubungan. Yang ketujuh, mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan. Yang kedelapan, saling menjaga antara suami dan istri. Yang kesembilan, mampu membuat wanita menjalankan tugasnya. Berikutnya, sub pembahasan kelima yang membahas tentang tujuan perkawinan dalam Islam. Yang pertama ada untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Pernikahan adalah fitrah dari manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan melaksanakan akad nikah agar dapat terjadinya ikatan antara suami dan istri, bukan dengan cara yang tidak sah serta amat kotor dan menjijikkan, yang sebagaimana dilakukan oleh anak pada zaman sekarang, yaitu pacaran, kumpul kebo, melacur, lesbian, berzina, dan lain sebagainya. Dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang, serta perbuatan tersebut diharamkan oleh agama Islam. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur. Tujuan utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam diantaranya ialah untuk membentengi diri manusia dari perbuatan yang kotor dan keji. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana yang paling efektif untuk memelihara para pemuda dan pemudi dari kerusakan, serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri dapat melaksanakan syariat Islam dalam pernikahannya atau dalam rumah tangganya, seperti sering beribadah, bersedekah, puasa, menjalankan sholat pada tepat waktu, dan sholat pun dilakukan secara berjamaah. Nah, hal-hal tersebut dilakukan agar menghindari pernikahan dari kerusakan rumah tangga. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan hukum syariat Islam adalah wajib. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah manusia kepada Allahnya. Rumah tangga adalah salah satu lahan yang paling subur bagi peribadahan dan amal-amal soleh, selain amal-amal soleh yang kita kerjakan. Bahkan menyetubuhi istri pun dapat mendapatkan pahala serta bernilai ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian,
termasuk sedekah. Kemudian ketika para sahabat mendengar dan kemudian mereka bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala." Kemudian Nabi SAW pun menjawab, "Bagaimana menurut kalian jika para suami menyetubuhi wanita selain istrinya? Apakah mereka berdosa?" Kemudian para sahabat pun menjawab, "Ya benar." Beliau bersabda lagi, "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, mereka akan memperoleh pahala." Yang kelima, untuk mencari keturunan yang soleh. Tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk melestarikan dan mengembangkan Bani Adam. Dan yang paling penting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi membentuknya menjadi generasi yang berkualitas, yaitu membuat ia menjadi anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Kemudian pembahasan sub yang keenam, yaitu hukum pernikahan. Pada dasarnya, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang telah mampu untuk menikah, namun karena adanya kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah dibagi menjadi 5. Apa saja sih? Yang pertama ada sunnah. Hukum pernikahan menjadi sunnah apabila orang tersebut telah mampu membiayai sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya serta keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhinya. Yang kedua, hukum nikah akan menjadi wajib apabila orang tersebut mampu dan dilihat dari segi fisik ataupun materi ia mapan. Tetapi jika ia tidak menikah, ia akan terjerumus ke dalam perzinaan, atau dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Yang ketiga, makruh bagi orang yang belum mampu membiayai istrinya atau kemungkinan syahwatnya masih lemah. Yang keempat, haram yang berlaku bagi orang yang ingin menikah dengan niat hanya untuk menyakiti istrinya, baik secara jasmani maupun rohaninya, ataupun menyia-nyiakan istrinya. Hukum ini juga berlaku terhadap orang yang tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskannya untuk segera menikah atau hal-hal yang mengharamkannya untuk menikah. Sub pembahasan ketujuh membahas tentang nikah sirih. Nikah sirih terdapat 2 hukum, yaitu nikah sirih yang tidak dicatat dan nikah sirih yang tanpa wali nikah yang sah. Nah, pertama kita membahas nikah sirih tanpa dicatat. Nah, banyak dari para pejabat menikahi wanita selain istrinya. Dan wanita yang dinikahinya ini sah menurut syariat serta menurut ketentuan-ketentuan hukum positif. Namun, sekalipun pernikahan sirinya tidak diketahui oleh istrinya dan tidak dicatatkan di pejabat pencatat nikah, akad nikah siri tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun nikah yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu adanya wali nikah, 2 orang saksi yang adil, dan ijab kabul. Secara syariat, hal tersebut diperbolehkan, sehingga halal untuk berhubungan selayaknya suami istri. Bahkan jika istri pertamanya tidak tahu, itu dibolehkan, karena menurut mayoritas ulama, poligami tidak membutuhkan izin dari istri pertamanya. Yang kedua yaitu nikah sirih tanpa wali nikah yang sah. Wali nikah menurut mayoritas ulama adalah salah satu rukun sah akad nikah yang paling penting. Nah,
Apabila salah satu saja rukun tidak terpenuhi, maka secara otomatis pernikahan tersebut tidak sah. Sekian video dari pembahasan pernikahan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.